Hey, di tengah-tengah kamu sekarang ada pribadi yang sedang membawa perubahan, membawa sesuatu yang baru bagi kamu. Tapi kamu nggak siap. Dan kamu sibuk dengan ritual-ritualmu yang lama untuk menjadi standar dan mengukur semua orang. Yesus mau berkata, sebaiknya kamu bersiap untuk berubah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan, yaitu Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Demikian perkataan firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi yang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudaraku, dalam pembacaan kita ini dimulai pembahasan tentang puasa. Puasa utama daripada orang Yahudi, saudara, adalah hari pendamaian. Itu salah satu daripada 7 hari raya dari orang Israel menurut hukum Musa. Secara tradisi, orang Farisi juga berpuasa setiap hari kedua dan hari keempat setiap minggu. Wow, mereka taat sekali, saudara. Sekalipun puasa seperti itu bukan bagian daripada hukum Musa. Tapi pada zaman Tuhan Yesus itu telah menjadi standar yang penting daripada keseriusan orang-orang itu terhadap Tuhan. Ya, bagi orang Farisi, saudara, jika murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa, maka kesalehan, ketulusan, dan juga pengabdian mereka kepada hukum Taurat itu dipertanyakan. Orang Farisi ini pun mengetahui bahwa murid Yohanes berpuasa. Sebenarnya tujuan utama mereka mengangkat tema tentang berpuasa ini adalah untuk jebakan kepada Tuhan Yesus dan juga kepada murid-muridnya. Jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan seperti ini, soal puasa ini, dijawab dengan sebuah jawaban yang di luar dugaan. Sebab Yesus menjawab kepada mereka bahwa bagaimana mungkin mereka berpuasa kalau mempelai itu ada dengan mereka. Jadi Yesus mengatakan bahwa sebenarnya isu puasa itu adalah isu hubungan. Ini adalah masalah hubungan. Bukan soal ritual atau tradisi yang terulang-ulang. Dan Yesus mengatakan kalau mempelainya ada, ngapain harus puasa? Jadi dengan kata lain, hubungan lebih penting daripada semua ritual itu. Dan kemudian jawaban Yesus yang lain menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sedang datang membawa sebuah perjanjian baru kepada mereka. Sampai Tuhan Yesus berkata bahwa cara berpikir orang Farisi harus dirubah. Sebab kalau mereka tidak berubah, hal yang baru tidak dapat masuk dalam kehidupan mereka. Kamu akan sibuk aja dengan ritual kamu, tapi kamu akan miss out apa yang Tuhan kerjakan bagi kamu. Maka Yesus berkata bahwa tidak mungkin orang menambal kain yang tua dengan tambalan yang baru. Itu akan merusak seluruh kain yang tua tersebut. Dan kemudian juga dikatakan bahwa tidak mungkin orang menaruh anggur yang baru di dalam tabung atau di dalam kirbat yang lama. Itu akan menghancurkan kirbat tersebut dan terbuang, ruginya semakin besar. Nah, Tuhan Yesus memberitahu kepada orang Farisi dan semua orang pada waktu itu, hey, di tengah-tengah kamu sekarang ada pribadi yang sedang membawa perubahan,
membawa sesuatu yang baru bagi kamu. Tapi kamu nggak siap. Dan kamu sibuk dengan ritual-ritualmu yang lama untuk menjadi standar dan mengukur semua orang. Yesus mau berkata, sebaiknya kamu bersiap untuk berubah daripada sibuk urus ritual-ritualmu. Ya, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya juga sedang menekankan bahwa di perjanjian baru lebih mementingkan hubungan daripada ritual. Hubungan atau persekutuan dengan Tuhan tidak lagi berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan kasih Tuhan dan kasih karunia-Nya terhadap umat-Nya yang tidak berubah. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa era perjanjian lama yang berdasarkan pada hukum Taurat telah berakhir. Sekarang ini adalah era perjanjian baru yang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apakah di era kasih karunia ini orang tidak perlu berpuasa? Oh, tetap dalam praktek perjanjian baru, berpuasa di gereja mula-mula adalah praktek yang biasa mereka kerjakan. Bahkan kalau saudara baca di kitab Kisah Para Rasul, baik itu Kisah Rasul pasalnya yang pertama, kedua, kemudian saudara lompat ke pasalnya yang ke-13, gereja di Antioquia, praktek berpuasa untuk mencari tahu kehendak Tuhan, untuk menemukan kehendak Tuhan yang sejati itu kemudian merupakan praktek yang biasa mereka kerjakan sebagai dinamika dalam komunitas mereka. Jadi bukan berarti puasa ditiadakan atau hal-hal di hukum Taurat ditiadakan. Yesus datang menggenapinya untuk memberi arti yang baru dalam konsep perjanjian baru. Konsep perjanjian baru, puasa itu bukan cuma sekedar yang dibuat oleh orang Farisi bikin susah diri dengan wajah yang muram. Kan berkali-kali Yesus katakan, kalau kamu berpuasa minyaki wajahmu, urapi kepalamu, supaya kamu gak kelihatan kayak terlalu susah gitu. Jadi kemudian Tuhan Yesus membawa pengertian yang baru bagi kita sekalian. Harusnya kita melihatnya semua perjanjian lama kita harus lihat dalam terang Yesus Kristus, terang perjanjian baru. Sebab penggenapan itu sudah datang. Saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 17 Alkitab katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan Yesus Kristus. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.